Pelajaran 23. Imajinasi kreatif. Pikiran manusia secara alami bersifat imajinatif. Orang normal melihat hal-hal dalam penglihatan, mimpi-mimpi semua orang normal melihatnya. Itu tidak terbatas pada otak yang tidak seimbang. Kata Shakespeare dalam A Midsummer Night's Dream, orang gila, kekasih, dan penyair, semuanya berimajinasi. Dan salah satu alasan mengapa lebih banyak perhatian tidak diberikan pada fakultas kreatif ini adalah fakta bahwa imajinasi muncul dalam mimpi, fantasi, mabuk dan kegilaan, serta dalam filsafat, puisi, dan kejeniusan inventif. Kami telah mematikan kata-kata penting Shakespeare dengan komentar bahwa tentu saja setiap kekasih adalah orang gila yang membayangkan dia dapat menulis puisi, dan mengatakan bahwa orang gila, kekasih, dan penyair adalah imajinasi yang semuanya kompak, adalah cara puitis untuk mengatakan satu dan hal yang sama, bahwa imajinasi adalah mental yang setara dengan kegilaan. Namun, ada terlalu banyak bukti kekuatan pemikiran kreatif dalam imajinasi untuk kita abaikan, dan kita akan menemukan bahwa imajinasi memiliki lebih dari sayap tipis. Gregory, penulis buku teks tentang psikologi, berkata, dalam imajinasi kreatif, proses utamanya adalah konstruksi menurut 3 hukum, yang benar, yang indah, dan yang baik. Ini adalah tindakan tertinggi yang mampu dilakukan oleh kejeniusan manusia. Penulis lain menyatakan bahwa, jika bukan karena imajinasi, peningkatan dalam tindakan dan ilmu pengetahuan dan oleh karena itu dalam kondisi umum masyarakat, akan sepenuhnya terjadi karena kebetulan. Apa itu imajinasi? Lalu apakah fakultas besar ini yang mempengaruhi takdir orang-orang, membentuk dasar dari suatu keyakinan, dan membuat jalannya, cinta sejati menjadi kasar atau mulus? Ini adalah tindakan atau kekuatan pikiran yang menyapu semua pengalaman masa lalu dan sekarang, semua pemikiran dan pengamatan kita ke dalam pangkuan ingatan, dan kemudian, seperti anak kecil dengan balok-baloknya, mengangkatnya satu persatu dan membangun sebuah struktur seperti model masa lalu, yaitu mereproduksi masa lalu, atau membentuknya menjadi bentuk dan kombinasi baru yang sama sekali berbeda dari yang lama. Dalam satu kasus ia membantu ingatan, dalam kasus lain ia menciptakan dan merupakan inkubasi seni, penemuan, sains, dan penemuan. Penggunaan imajinasi. Bahwa kita harus melatih kekuatan visual dari imajinasi dianjurkan oleh Guru Agung, yang berkata, apapun yang kamu inginkan ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, dan kamu akan menerimanya. Ini adalah imajinasi transenden. Hal ini tidak hanya mengharuskan kita melihat dengan jelas dan lengkap, tetapi begitu jelas dan lengkap sehingga seolah-olah kita telah menyadarinya secara objektif. Anda didesak untuk membentuk gambaran lengkap tentang hal yang Anda inginkan, untuk melihatnya secara utuh, sebagai hal yang sempurna, seperti saat diterima. Ini adalah psikologi fundamentalnya, Anda tidak dapat menerima apa yang tidak Anda pahami, Anda harus memiliki cita-cita tentang apa yang Anda inginkan. Dan perumusan model atau cita-cita ini adalah karya imajinasi. Dan hanya ketika seseorang mengetahui apa yang dia inginkan, dia dapat berharap untuk mencapainya. Dalam kekuatan formatif imajinasi inilah, yang menciptakan cita-cita yang dapat diupayakan manusia, kita menemukan dasar gerakan metafisik modern, baik dalam masalah kesehatan maupun kemakmuran. Betapapun cerdasnya para pengikutnya mengenai sifat mendasar dari proses tersebut, ini adalah rahasia penting dari aktivitas dan keberhasilan gerakan. Karena itu akan paling benar dalam hal kesehatan. Pertama, gambaran tubuh yang sempurna, gambaran organ yang sempurna, yang merupakan hasil dari imajinasi. Kemudian setiap tetes darah yang keluar dari jantung mengandung jejak gagasan itu, membawa muatannya yang berharga ke organ yang terkena, mewarnainya dengan kesempurnaan pigmennya sendiri. Pada saat yang sama saraf dan neuron membawa mandat penting dari otak yang semuanya harus baik-baik saja di sana. Pemikiran berpusat padanya dan semua kekuatan vital yang bertindak sesuai dengan kehendak cenderung memulihkan jaringan yang rusak. Ini membantu kita memahami mengapa kita harus menekankan gagasan kesempurnaan. Manusia, ide yang sempurna, idealnya adalah organisme yang sempurna. Ini adalah psikologi yang bagus, karena semakin halus modelnya, semakin sempurna produksinya. Jika kita dapat mencitrakan kesempurnaan terlepas dari klaim langsung dari indera, kita memiliki model yang paling memuaskan untuk pola tubuh dan pikiran dan real estate. Pentingnya berpikir, cukup jelas dari sini. Saya percaya, sangat penting bahwa apapun yang memasuki pikiran harus memiliki kualitas dan karakter tertinggi, karena itu adalah untuk melengkapi bahan dari mana model benda akan dibuat. Imajinasi bersifat destruktif dan juga konstruktif.
Itu bisa membatalkan kita dan juga membuat. Jika kita menggantungkan di dinding ingatan gambar-gambar nafsu, kebencian, nafsu, keserakahan, pembunuhan, bunuh diri, perampokan, wajah iblis dari dosa, mengintip dari lembaran koran modern, dengan pemikiran tentang kegagalan, kemiskinan, penyakit dan kematian, kita akan panjang lebar menggunakan pigmen ini untuk melukis kehidupan masa depan kita sendiri. Atau jika kita mencampur citra baik dan jahat, kita akan memahat karakter yang mengerikan seperti centaur dengan kepala dan batang tubuh manusia dan tubuh kuda, atau monster dongeng dengan kepala hatunan, tubuh singa, dan sayap dan cakar elang, atau gargoyle aneh di atap kuil yang melambangkan setan yang dikucilkan dari kawasan suci. Masa depan kita dalam kendali kita sendiri. Bagi saya, tidak ada yang lebih jelas daripada pria yang memiliki banyak kendali tentang apa yang akan menjadi masa depannya melalui latihan yang tepat dari imajinasinya. Alam telah menganugerahinya dengan kekuatan yang kaya, sangat disayangkan bahwa kita telah membuat mereka gila atau mengesampingkan mereka semua sebagai suatu bentuk fanatisme, kepemilikan unik dari suatu keyakinan agama. Dan sayang sekali kami membesarkan anak-anak kami atas dasar ini. Imajinasi adalah karakteristik utama masa kanak-kanak. Awan kemuliaan yang membuntuti apakah kita berasal dari Tuhan, yang adalah rumah kita, surga terletak di sekitar kita saat kita masih bayi. Anak itu sebagian besar hidup di dunia yang jauh dari bukti indera kita, balok kayunya adalah mesin yang melaju kencang dengan roda terbang, palung tempat dia mengarungi perahunya adalah biru laut yang tak terbatas, dan dia mengangkut argosi harapannya dengan harta dari gudang pikirannya, dan menggeser layar dan terbang sebelum angin kencang menuju pelabuhan keinginan hatinya. Benda matinya memiliki kehidupan, mereka tertawa dan bernyanyi, mereka menangis dan berjalan dan berkelahi, untuk seluruh dunia seperti pahlawan mitos Yunani dan Roma. Setiap anak memiliki insting kreatif. Kembangkan imajinasi pada anak. Alam menyediakan fakultas imajinasi. Kesalahan kita adalah kita mulai mengalahkannya dari anak-anak sejak usia dini. Tidak secara harfiah, tetapi secara kiasan, meskipun tidak ada kekurangan bukti bahwa kami menggunakan lebih dari bujukan moral untuk tujuan ini. Tapi imajinasi pantas mendapatkan yang lebih baik takdir, itu harus diperhitungkan dalam penciptaan karakter dan takdir yang lebih besar. Ada kekuatan yang cukup di masa kanak-kanak untuk menghasilkan karakter dan takdir melebihi apapun yang pernah disaksikan dunia, jika bisa ditarik dengan sukses. Alam menyediakan cetakan untuk bahan mentah dalam imajinasi. Tinggal mendisiplinkan imajinasi ini, meletakkannya di bawah kendali. Kemauan, mengajari anak bagaimana menguji produknya dengan penilaian, tidak hanya menjadikannya faktor pendidikan terkuat di sekolah kita, tetapi juga kekuatan impulsif menuju takdir yang mulia, untuk individu dan ras, bahaya. Saya pikir saya telah mengatakan cukup untuk menunjukkan bahwa imajinasi, jika dioperasikan dengan benar, akan sangat berharga dalam penciptaan kesehatan, kesuksesan, karakter, dan takdir. Itu bukan kekuatan esoteris yang aneh. Dan dengan menggunakan kekuatan ini dalam hubungannya yang kuat dengan kekuatan mengagumkan lainnya yang telah dianugerahkan kepada manusia oleh penyelenggaraan, kita dapat menciptakan bagi diri kita sendiri sebuah dunia yang terus meluas. Takdir kita ada di tangan kita sendiri, mengikuti hukum kita dapat naik dari ketinggian ke ketinggian. Kata Henry Bergson, nabi idealisme, dalam makhluk yang sadar, ada berarti berubah. Berubah berarti menjadi dewasa berarti terus menciptakan diri kita sendiri tanpa henti. Dengan bijak semoga kita menggunakan kekuatan kita untuk keberadaan yang terus berkembang. Dia yang percaya pada saya, pekerjaan yang saya lakukan akan dia lakukan juga. Saya tahu bahwa ini mengacu pada sifat spiritual saya sendiri. Saya percaya pada Kristus yang tinggal di dalam. Saya percaya pada Kristus di dalam saya, pengharapan kemuliaan. Saya percaya pada sifat roh yang tinggi dalam diri saya. Saya yakin bahwa saya memiliki semangat hidup, cinta, dan kebebasan dalam diri saya. Saya yakin bahwa guru benar-benar mengajarkan siapa yang berkata, pekerjaan yang lebih besar dari ini akan kamu lakukan, dan semua kekuatan diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Oleh karena itu saya sekarang percaya pada pekerjaan yang akan mengikuti kata-kata iman saya dan hari ini saya mengucapkan kata itu dengan ketenangan jiwa yang sempurna. Terjadilah padaku, seperti yang ku kehendaki. Itu sudah selesai dan saya senang dan berterima kasih, saya dipimpin. Saya makmur, aku diberkati, saya inspirasi bagi semua orang, karena saya setia kepada Tuhan dan janji-janjinya. Saya akan bersyukur atas karunia hidup dan iman. Jadilah itu.
1 POINTEDNESS. Tidak ada prinsip metafisika yang lebih penting daripada keterpusatan. Kita harus memiliki gagasan atau gambaran nyata dan kita harus mematuhinya. Alkitab dengan jelas menyatakan prinsip ini. Kita membaca, satu hal telah kuinginkan dari Tuhan, itulah yang akan kucari. Atau, satu hal yang saya lakukan ini, saya terus maju menuju tanda panggilan yang tinggi. Atau, sekali lagi, orang yang bimbang adalah seperti gelombang laut, diombang-ambingkan oleh angin dan diombang-ambingkan. Janganlah orang itu berpikir bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita melihat di sini bahwa ada tuntutan dua kali lipat. Pertama, kita pasti memutuskan hal yang kita inginkan. Kedua, bahwa kita menolak untuk terus mengubah keinginan. Alasannya jelas bagi ahli metafisika. Dia tahu dia akan mendapatkan dari pikiran kreatif agung hanya apa yang dia tekankan pada pikiran itu. Sebagai contoh, misalkan seorang pekerja besi sedang menuang mesin untuk sebuah mobil. Untuk melakukannya, ia harus membuat cetakan pasirnya sesuai bentuk yang diinginkan dan kemudian berlari di dalam besi cair. Bentuk yang diinginkan harus berupa mesin, dan tidak ada yang lain. Jika pembuat cetakan tidak memperhatikan bentuk cetakannya, besi yang dilebur akan mengambil bentuk yang tidak pasti. Pada prinsip yang sama, demonstran harus benar-benar sadarilah bahwa pemikirannya adalah cetakan atau pola yang harus diikuti oleh pikiran kreatif. Dia harus membentuk pikirannya dengan pasti, dan ke dalam cetakan daya kreatif akan mengalir berdasarkan prinsip bahwa aliran zat dan energi selalu dalam keadaan hampa, yang dalam hal ini adalah sikap pengharapan yang pasti. Dan kita, menerima dari roh hanya apa yang ingin kita terima. Roh siap untuk mencurahkan dirinya sepenuhnya, tetapi tidak pernah dapat mengisi ruangan yang berbeda dari ruangan yang telah disediakan untuknya. Kristus mengilustrasikan hal ini ketika dia berkata, "Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mau membukanya, aku akan masuk dan makan bersamanya dan dia bersamaku." Kita harus membuka pintu. Jiwa kreatif hanya memasuki pintu yang terbuka dan ruangan yang disiapkan. Jadi kita harus memiliki gagasan yang pasti, positif, dan sempurna tentang apa yang kita inginkan. Memilikinya, kita harus berpegang teguh padanya dan tidak pernah goyah baik dalam gambaran tentang apa yang kita inginkan atau dalam harapan kita untuk menerimanya. Saat Anda memproyeksikan keinginan atau membuat gambar dan berkata, "Sekarang biarkan hal ini menjadi kenyataan," Anda telah memulai proses kreatif. Roh kemudian mengambil gambar itu dan mulai mengerjakannya. Jika kita membiarkannya, dan menunggu dengan setia, yaitu, dalam iman, akhirnya akan terwujud. Gambar atau prototipe telah menjadi kenyataan di alam pikiran atau jiwa. Ini adalah benih yang melibatkan tanaman dan bunga yang menurut hukum pertumbuhan pada akhirnya akan matang. Kita dapat berbicara tentang prototipe itu seperti dalam bentuk waktu sekarang, seperti yang kita katakan, saya memiliki pencernaan yang sempurna. Sekarang, saat ini kita mungkin memperlihatkan pencernaan yang tidak sempurna, tetapi kita menilai bukan berdasarkan penampilan melainkan penilaian yang benar. Jadi kita berkata, pencernaan saya sempurna. Jika kita melakukan ini dengan keyakinan, kita menciptakan cetakan atau gambar atau prototipe yang sempurna. Ini waktu sekarang. Roh mulai bekerja pada model kita dan pada akhirnya memunculkan objek keinginan kita yang disempurnakan atau dieksternalisasi. Ini adalah masa depan, menggunakan istilah relatif. Sekarang kita dapat mengatakan, saya memiliki pencernaan yang sempurna, tidak hanya merujuk pada gambaran dalam pikiran kreatif tetapi juga pada fakta eksternal yang sekarang terwujud. Ini adalah proses demonstrasi dan inilah yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, ketika kamu berdoa, percayalah kamu telah menerimanya, ketahuilah bahwa itu ada sekarang berpotensi, dan kamu akan memilikinya, karena itu pada akhirnya akan terwujud. Kedua, kita harus berhati-hati, jangan sampai, antara pembentukan citra dan realisasinya yang logis dan terakhir, kita mengubah karakter keinginan kita atau merusak model kita karena kurangnya keyakinan. Karena itu kita harus konsisten dalam harapan kita. Kita harus menunggu hasilnya tanpa rasa takut atau perubahan, karena dia yang bimbang adalah seperti gelombang laut yang digerakkan oleh angin dan diombang-ambingkan. Janganlah orang yang mengira akan menerima apapun dari Tuhan atau Roh. Realisasi, saya tidak akan mengenali ketidaksempurnaan dalam hidup hari ini. Saya tahu itu sendiri yang nyata yang saya berikan kesadaran, dan aku tidak akan menganugerahi kejahatan dan kekurangan dengan kekuatan yang tidak mereka miliki,
saya tidak akan melihat kejahatan, saya tidak akan mendengar kejahatan, saya tidak akan berbicara jahat. Tidak ada yang bisa berbicara kepada saya tentang kesalahan dan ketidaksempurnaan, karena saya tidak akan mendengarkan. Saya tidak akan menerima pikiran atau sugesti negatif. Tak satu pun dari hal-hal ini menggerakkan saya, karena saya di atas mereka. Saya di atas semua kepicikan dan kekecilan. Saya hanya menerima pikiran dan tindakan positif. Hari ini saya berpikiran positif. Saya tegas, berani dan penuh keyakinan pada Tuhan, pada manusia, dan pada diri saya sendiri. Apa yang saya lakukan dengan semangat. Apa yang saya katakan dengan keputusan. Saya kuat, tenang. Tenang, saya beristirahat dalam keyakinan yang tenang dari seseorang yang tahu bahwa di belakangnya ada kehidupan, cinta, dan kebijaksanaan tanpa batas. Semua kekuatan diberikan kepadaku di surga dan di bumi.